Walau Iran dan Amerika Serikat sudah sepakat menjalankan gencatan senjata dan putaran kedua perundingan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat, Washington justru terlihat semakin meningkatkan tekanannya terhadap Teheran. Belum lama ini, Amerika Serikat mengumumkan pengetatan sanksi terhadap industri minyak Iran karena Teheran terus menutup Selat Hormuz sebagai bagian dari konflik di Timur Tengah. Paket hukuman terbaru ini menyasar infrastruktur pengangkutan minyak dengan menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 2 lusin individu, perusahaan, dan kapal yang berada dalam jaringan Taipan Pelayaran Minyak Mohammad Hossein Shamkhani. Dari situ, mulai muncul sejumlah pertanyaan. Kemana peran sekutu strategis Iran seperti Rusia dan Cina dalam krisis ini? Apakah mereka hanya diam sambil melihat sekutunya terus ditekan? Faktanya, kedua negara tersebut justru sedang bergerak dan mengulurkan tangan di balik layar. Kita bedah dari Rusia terlebih dahulu. Walau masih sibuk menghadapi perang panjang melawan Ukraina yang didukung United States dan NATO, pengaruh Rusia di Timur Tengah tetap besar, bahkan cukup menentukan. Bagi Moskow, ketegangan di kawasan ini justru menguntungkan karena dapat memecah fokus Amerika Serikat dari Ukraina. Konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel menunjukkan bagaimana Rusia memainkan strategi ini dari belakang layar. Laporan terbaru dari BBC dan intelijen Barat menyebut Iran mengirim ratusan rudal balistik jarak pendek FAT-360 ke Rusia. Sebaliknya, Moskow disebut memberikan Iran sistem pertahanan udara seperti S-400 serta dukungan intelijen satelit yang digunakan poros perlawanan untuk memantau pergerakan aset militer Amerika Serikat di kawasan. Namun sorotan utama bukan tertuju pada apa yang diterima Rusia, melainkan pada apa yang diberikan Moskow kepada Iran. Rusia diduga mentransfer teknologi nuklir sensitif dan data intelijen luar angkasa ke Teheran. Langkah ini berpotensi mempercepat ambisi nuklir Iran, karena dapat memangkas waktu pengumpulan bahan baku senjata yang selama ini coba dihambat melalui sanksi internasional. Lalu mengapa Rusia melakukan hal ini? Bagi Rusia, memperkuat militer Iran adalah strategi berbiaya rendah dengan dampak besar untuk menguras sumber daya NATO, terutama United States. Moskow tidak perlu terlibat langsung dalam perang Iran. Mereka hanya perlu memastikan bahwa setiap serangan ke Iran akan berhadapan dengan radar dan rudal canggih buatan Rusia. Karena itu, Rusia tidak lagi terlihat netral dalam konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Tanpa turun langsung ke medan perang, Moskow justru semakin terbuka dalam mendukung Iran. Tanda paling jelas terlihat saat Rusia menerima uranium yang sudah diperkaya dari Iran. Cara ini memungkinkan Moskow mengamankan aset strategis Iran di bawah kendali mereka, sekaligus melindungi Teheran dari potensi serangan Barat terhadap fasilitas nuklirnya. Jika Rusia menjadi tulang punggung militer bagi Iran, maka Cina adalah jantung ekonomi yang menjaga rezim di Teheran tetap bertahan di bawah tekanan sanksi Barat. Cina bukan hanya membeli minyak Iran, tetapi juga berperan sebagai pelindung yang menjaga perekonomian Iran tetap hidup di tengah tekanan dari United States. Sebagai pembeli minyak terbesar Iran, Cina mengimpor sekitar 1,2 hingga 1,5 juta barel per hari sepanjang 2024 dan 2025. Langkah ini tetap dilakukan meski ada ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat. Untuk menghindarinya, Cina menggunakan armada bayangan atau Ghost Fleet, serta metode transfer antar kapal di perairan internasional agar asal minyak Iran sulit dilacak. Banyak pengamat melihat ancaman blokade AS di Selat Hormuz justru memperkuat posisi Cina, karena akses energi dianggap sebagai garis merah bagi kedaulatan mereka. Namun dukungan Cina tidak berhenti di situ. Untuk membantu Iran keluar dari tekanan sanksi Barat, Cina mulai memasukkan Iran ke dalam sistem keuangan non-Barat melalui sistem pembayaran cross-border interbank. Sistem ini memungkinkan transaksi minyak dilakukan menggunakan yuan, sehingga tidak perlu melewati sistem SWIFT yang selama ini didominasi dolar Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga menanamkan investasi jangka panjang hingga 25 tahun
di sektor strategis Iran, mulai dari telekomunikasi 5G hingga pengembangan pelabuhan penting di Jazz yang berada di luar Selat Hormuz. Lalu mengapa Cina melakukan semua ini untuk Iran? Jawabannya tetap berkaitan dengan persaingan besar melawan Barat. Banyak ahli menilai Cina sengaja memanfaatkan krisis di Timur Tengah untuk menggugat legitimasi tatanan dunia yang dipimpin United States. Beijing ingin menunjukkan bahwa ketidakstabilan global lahir dari kebijakan intervensi AS. Karena itu, Cina mencoba tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang menawarkan pembangunan ekonomi tanpa syarat reformasi politik. Dengan terus membeli minyak Iran dan memasok teknologi, Cina memastikan bahwa tekanan dari Amerika Serikat tidak akan cukup kuat untuk menjatuhkan pemerintahan di Teheran. Namun kekuatan Iran tidak hanya bergantung pada dukungan Rusia dan Cina. Di belakang Teheran juga terdapat jaringan proksi dan sekutu lintas negara yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini memiliki peran besar dan menjadi salah satu alasan mengapa Iran tetap sulit ditekan. North Korea misalnya menjadi pemasok komponen penting bagi Iran. Banyak desain rudal balistik Iran yang mengadopsi teknologi keluarga rudal Hwasong milik Korea Utara. Kerjasama ini membuat Iran mampu memproduksi drone dan rudal berbiaya rendah dalam jumlah besar, namun tetap presisi. Senjata tersebut kemudian disalurkan ke kelompok proksi di Lebanon, Yaman, dan Irak. Bukan hanya melalui jalur militer, Rusia dan Cina juga bergerak lewat diplomasi. Keduanya ikut mencegah negara-negara Arab bergabung dalam blokade yang dipimpin United States. Contohnya Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Melalui forum seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization, kedua negara tersebut kini cenderung memilih netral dan enggan menjadi basis militer AS karena ketergantungan ekonomi yang besar pada Cina. Sementara itu, Syria tetap menjadi titik penting bagi kepentingan Rusia dan Iran di kawasan Mediterania. Moskow mempertahankan pangkalan militernya di Tartus Naval Base dan Khmeimim Air Base. Kedua pangkalan ini bukan hanya berfungsi sebagai perisai diplomatik dan militer, tetapi juga menjadi jalur logistik Iran menuju Hezbollah di Lebanon. Inilah yang membuat blok ini terasa begitu berbahaya. Meski tidak memiliki aliansi resmi seperti NATO, mereka tetap bergerak secara terhubung. Rusia memasok teknologi, Cina menjaga pendanaan, sementara kelompok seperti Hezbollah dan Houthis menguasai medan tempur. Akibatnya, setiap serangan Amerika Serikat di satu titik berpotensi memicu reaksi di titik lain dan secara langsung membuat biaya perang menjadi jauh lebih mahal bagi Washington. Setelah memahami peran Rusia dan Cina di balik layar, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana keduanya memainkan pengaruhnya di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah saat ini bukan lagi sekadar pergolakan regional, tetapi mulai menjadi sinyal berakhirnya era dominasi tunggal United States menuju sistem dunia multipolar. Pergeseran ini dipicu oleh melemahnya legitimasi institusi internasional berbasis Barat, di mana sanksi ekonomi Washington kini tidak lagi seefektif dulu karena adanya jalur alternatif melalui BRICS dan Shanghai Cooperation Organization. Dengan perlindungan ekonomi dari Cina dan dukungan strategis dari Rusia, negara seperti Iran terbukti tetap mampu bertahan secara militer meski dikucilkan dari sistem keuangan global. Dalam tatanan baru ini, Rusia dan Cina menyempurnakan peran mereka sebagai pendukung bayangan. Mereka membiarkan Iran dan jaringan proksinya menjadi ujung tombak yang menguras biaya serta perhatian militer Amerika Serikat tanpa harus terlibat langsung. Strategi ini melahirkan pola keamanan baru yang bertumpu pada stabilitas antar rezim otoriter tanpa campur tangan nilai-nilai demokrasi Barat. Secara geopolitik, dunia kini mulai terbelah menjadi dua blok besar. Di satu sisi terdapat kubu yang ingin mempertahankan tatanan liberal lama, sementara di sisi lain muncul blok pragmatis yang memanfaatkan kekacauan di Timur Tengah untuk menulis ulang aturan global. Melemahnya kemampuan United States dalam mengendalikan distribusi kekuatan, termasuk kegagalannya menghentikan aliran senjata Iran, semakin menegaskan bahwa tatanan baru ini bukan lagi soal perdamaian,
melainkan tentang keseimbangan rasa takut. Di bawah bayang-bayang Rusia dan Cina, Iran kini memiliki posisi tawar yang jauh lebih setara untuk menantang kepentingan Barat di panggung global. Dukungan Rusia dan Cina telah mengubah peta diplomasi di Timur Tengah. Iran yang sebelumnya terisolasi kini bertransformasi menjadi pemain penting dengan perlindungan diplomatik yang jauh lebih kuat. Dengan jaminan pendanaan dari Cina dan perlindungan teknologi dari Rusia, Iran kini memiliki daya tawar yang lebih besar sehingga tidak lagi merasa perlu memberikan kompromi besar kepada Barat. Situasi ini menciptakan dilema yang sulit bagi United States. Langkah militer berisiko memicu krisis energi global yang justru menguntungkan Cina sebagai pihak yang tampil sebagai penengah. Namun jika Amerika memilih pendekatan yang lebih lunak, hal itu justru akan memperkuat persepsi bahwa dominasi global Amerika Serikat memang sedang melemah. Negara-negara kawasan seperti Saudi Arabia dan United Arab Emirates mulai bergerak menuju jalur mediasi baru yang dipimpin Cina. Mereka melihat rekonsiliasi dengan Iran sebagai opsi yang lebih stabil dibandingkan terus bergantung pada jaminan keamanan dari Washington yang semakin tidak pasti. Dampak akhirnya adalah kebuntuan strategis yang memang sengaja dipertahankan. Perundingan tidak lagi diarahkan untuk menciptakan perdamaian permanen, melainkan berubah menjadi arena bagi Rusia untuk memecah fokus Barat dan bagi Cina untuk mengamankan jalur energi di luar sistem dolar. Dalam papan catur global ini, Iran berhasil menempatkan dirinya sebagai pion utama yang dilindungi dua kekuatan besar, sekaligus memiliki ruang yang lebih luas untuk memengaruhi aturan main dunia yang baru.